Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi Al-Quran yang akan saya bawakan. Yang pertama, konsep Al-Quran. Al-Quran secara bahasa dalam masdar yang bahasanya qara'a yaqra'u Qur'ana yang artinya bacaan, al-jam'u kumpulan, dalam isim alam penamaan khusus. Secara istilah, dalam kitab Mana Al-Khatan, Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dibaca ibadah, diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Selanjutnya, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan pembeda, Al-Kitab, Al-Zikru peringatan, At-Tanzil diturunkan. Kemudian, fungsi dan kandungan Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, Al-Mu'izah pelajaran, Al-Busyra kabar gembira, At-Tibyan penjelas, Al-Musaddiq pembenar, Asy-Syifa obat, dan Al-Mahkam pemutus perkara. Kandungan Al-Quran terdapat hukum, janji, ancaman, qasas atau cerita, dasar ilmu pengetahuan yaitu biologi, fisika, atom, astronomi, dan matematika. Dalam hukum itu terdapat akidah, syariah, dan akhlak. Kemukjizatan dan sejarah singkat Al-Quran. Kemukjizatan yang dimiliki oleh para nabi yaitu memperlihatkan kelemahan orang-orang Arab dan orang-orang setelahnya dengan mukjizat yang benar-benar sebenar-benarnya, yakninya tentu saja bukan sebuah sihir, karena itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Sejarah Al-Quran yaitu periode penurunan. Al-Quran diturunkan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW, diawali oleh surah Al-Alaq ayat 1-5 dan diakhiri oleh surah Al-Baqarah ayat 281. Kemudian dilakukan pengumpulan Al-Quran karena terjadinya peperangan yang banyak melumpuhkan para sahabat. Karena sebelumnya Al-Quran hanya ditulis di pelepah kurma, kulit, dan bebatuan, dan juga langsung dihafal oleh para sahabat. Kemudian pengumpulan ini dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah dan yang lainnya. Periode penyatuan dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dilakukan periode percetakan di Venesia, Italia yang dicetak oleh Pagagino dan Alexander Paganini. Kemudian kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yaitu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Adab seorang muslim terhadap Al-Quran, membacanya dengan tartil, khusyuk dalam membacanya, mengindahkan bacaan saat membacanya, dan merendahkan suara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.